Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan ada potongan video, namun potongan ini yaitu ada seorang pemabuk yang dituduh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun si pemabuk itu mengatakan kepada seorang pemusik bahwa si pemusik ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu musik ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, dan berbicara tentang mengenai hukum musik, ini adalah perkara yang sangat berat. Karena di situ ada orang yang profesinya, yaitu mata pencariannya itu dengan bermain musik dan bernyanyi. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan satu video ini yang sangat membuka mata hati kita, ya, agar supaya kita itu tahu dampak buruknya musik itu. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Maaf, Pak. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi, Stop! Stop! Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku. Karena sebagai muslim, ternyata kau tidak lebih baik daripada aku. Apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Saya akan senang sekali kalau Bapak sudi untuk menunjukkannya. Roma, apa menyanyi itu halal? Hah? Rasulullah tidak melarangnya. Memang betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, hah? Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana? Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia. Pergaulan yang bebas di antara yang bukan muhrim. Dan kalian juga bermabok-mabokan. Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu. Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi memang benar ya, dalam keadaan seperti ini memang benar. Jadi kalau berdakwah ya dengan menggunakan alat-alat musik ya, contohnya misal ya sholawatan ya, itu dengan diiringi alat-alat musik ya, itu kan mengajak orang untuk kebaikan ya, yaitu bersolawat ya. Namun memang di situ ada yang saya tidak sepaham tentang mengajak orang sholawatan, namun di situ ada alat-alat musik ya, bukannya sholawat itu boleh kita ucapkan sendiri-sendiri ya. Namun saya tidak membahas tentang masalah sholawatan ya. Jadi yang saya akan bahas yaitu tentang berdakwah dengan menggunakan alat-alat musik. Yaitu misal konser sholawat ya. Konser sholawat ini mengajak untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang di dalam sholawat tersebut itu nyatanya bukan sholawat, namun seperti nasyid-nasyid ya. Kemudian di dalam acara tersebut itu ada alat-alat musik. Dan kemudian ada yang menghadiri itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam video tadi itu memang poinnya sudah dapat ya. Yaitu memang walaupun potongan, tapi poinnya sudah dapat. Yaitu tentang musik. Jadi si pemusik ini mengatakan bahwa syiar ya, yaitu berdakwah, namun menggunakan alat musik. Kemudian musiknya itu mengajak seseorang itu malah berjoget, bergoyang, bahkan meminum khamr ya. Nah, jadi saya akan tampilkan ya, yaitu memang ini real nyata ya. Karena efek musik, seseorang itu malah bergoyang. Padahal nasyidnya itu baik untuk mengajak kepada kebaikan. Mari kita simak videonya ya.
belum mati. Salawat. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Sebelum mati. Jadi ini kan apa, bercampur antara laki-laki dan perempuan, udah jelas ya. Ini dampak bolehnya musik dalam berdakwah ya, yaitu membolehkan musik dalam berdakwah. Dampaknya seperti ini. Maka Ustaz Salafi ini melarang ya. Lihat nih ya. Jadi mencampurkan yang hak dan yang batil. Nah, teman-teman sudah melihat kan, itulah efek dampak membolehkan musik dalam berdakwah. Jadi seperti itu akhirnya ya. Ada konser-konser ya, kemudian bercampurnya antara laki dan perempuan. Namun bagaimana tentang hukum musik ini ya teman-teman ya? Kenapa musik ini kok bisa diharamkan ya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizatullah, yaitu tentang terkait masalah musik ini. Mari kita simak videonya. Yang sangat tegas bahwasanya alat musik itu haram dari beberapa sisi. Pertama bahwasanya Nabi mengatakan dalam rangka mengingatkan, layakunanna, akan ada. In ummati aqwamun, dari umatku suatu kaum. Ya, ini peringatan. Ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda mujizat Nabi menyebut tentang perkara yang terjadi masa depan. Di antara tanda hari kiamat adalah orang menghalalkan musik ya. Ya, dari umatku, dari umat Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi belum ada yang mengharamkan musik ya. Mungkin Romawi, Persia, mereka sudah haramkan musik dari dulu. Tapi Rasulullah berbicara tentang umatnya. La yakunanna aqwamun min ummati. Akan ada dari umatku satu kaum yang mereka istilah hira, menghalalkan zina. Kita bilang siapa sih umat Muhammad mengharamkan zina? Kita ternyata baru-baru ada seorang mahasiswa atau dosen IAIN yang kemudian menghalalkan zina, yang baru-baru heboh ya. Yang tidak kita bayangkan, ternyata memang benar-benar ada dengan berbagai macam dalih ya. Ternyata ada dari umat Muhammad yang menghalalkan zina, yang penting cocok sama cocok, yang penting bukan istri orang ya. Enggak apa-apa, bukan namanya zina ya. Bukan namanya zina, waliyadzubillah ya. Jadi boleh ya. Jadi ternyata ada. Ini tanda-tanda mukjizat Nabi, tanda hari kiamat, dan ternyata ada di zaman kita orang Indonesia yang kemudian menghalalkan zina. Mudah-mudahan dia bertobat ya. Silhila wal harira, kemudian mengharamkan kain sutra bagi laki-laki, dan itu sudah banyak ya orang-orang yang kemudian mengatakan sutra halal bagi laki-laki. Wal khamra, menghalalkan khamar, dan Imam Bukhari tadi mengatakan tentang orang yang bab fiman yastahilul khamr, tentang orang yang menghalalkan khamr, wa yusammihi bi ghairi ismihi, dan menamakan khamr dengan nama yang lain. Apakah dibilang ini minuman kesehatan atau minuman ruhani atau apalah, macam-macam mereka namakan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Alat musik. Jadi Rasulullah menggandingkan 4 perkara. Zina, alat sutra, kain sutra bagi laki-laki, kemudian bir, dan alat-alat musik. Ini semuanya haram. Ini menunjukkan kata Nabi, yastahillun, akan menghalalkan, berarti hukumnya haram. Kemudian juga di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada suatu kaum, entah apa yang mereka lakukan, apakah mereka berzina, apakah mereka menghalalkan sutra, atau mereka minum khamar, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka, dan sebagian mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka melakukan perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi, 4 perkara yang haram. Ini dalil sangat tegas bahwasanya musik itu haram, dan al-ma'azif dengan kesepakatan para ulama adalah alat musik. Taib. Hadis ini sahih. Saya katakan tadi, Imam Bukhari mensahihkan hadis ini, maka dia masukkan Sahih Bukhari, dan dia berdalil dengan hadis ini untuk membuat suatu bab, dan dia tidak menyebutkan hadis yang lain. Biasanya Imam Bukhari, kebiasaan beliau kalau misalnya satu bab, beliau menyebutkan misalnya hadis mu'allaq, kemudian beliau menyebutkan hadis usul, hadis utama, tapi beliau terkadang menyebutkan perkataan salaf ya, atau hadis-hadis yang mu'allaq. Ya, tapi ini tidak. Kali ini Imam Bukhari menyebutkan satu bab dan hadis ini doang. Ya, sehingga hukumnya hadis ini nyambung, meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar ya. Meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham, jadi hadisnya itu sahih ya. Hisham bin Ammar ya. Dan itu guru beliau, dan Hisham bin Ammar adalah guru Imam Al-Bukhari
Sehingga dianggap sambung oleh para ulama. Oleh karena Ibnu Hajar telah membahas dalam Taghliqut Ta'liq, kemudian menyebutkan sanad-sanadnya yang menyambungkan hadis ini dan banyak sekali ya. Sebenarnya kalau saya ada waktu saya ingin gambar sanadnya sehingga jelas bahwa ini hadis sahih, tidak benar perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, mudah-mudahan suatu saat ada waktu, mungkin saya dengan murid-murid saya mungkin ingin gambar sanadnya supaya jelas ya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirza MA Hafizullah, yaitu tentang terkait masalah alat-alat musik, yaitu hukum musik. Bahkan ya, para ulama menghukumi alat-alat musik itu haram. Ya, memang ada seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Hazm, itu memang membolehkan alat-alat musik, tidak mengharamkan. Namun Ibnu Hazm ini menyelisihi jumhur ulama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya, musik itu memang tidak ada manfaatnya. Walaupun seseorang itu berdakwah dengan menggunakan alat-alat musik. Sebagaimana yang saya tampilkan video tadi, yaitu tentang sholawatan diiringi dengan alat-alat musik. Coba lihat, yang menghadiri adalah laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu, ya. Kemudian berjoget, ya. Karena apa? Karena musik yang dilantunkan dalam acara sholawatan. Jadi memang benar ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang ada di kalangan umatku yang menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu zina, kemudian khamr, sutra, dan alat-alat musik. Nah, itu adalah bukti bahwa mukjizat Nabi SAW, bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Jadi mendapatkan wahyu, hal yang belum terjadi, Nabi SAW itu sudah dikasih tahu oleh Allah SWT, yaitu tentang hadis Nabi SAW, yaitu tentang ada di kalangan umatku yang menghalalkan alat-alat musik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kesimpulannya adalah, walaupun berdakwah dengan menggunakan alat-alat musik, itu ada mudaratnya. Ya, sebagai contoh kecil tadi ya. Namun kita lihat di lapangan ya, ketika alat-alat musik itu diadakan konser, walaupun liriknya itu bagus, tetap yang datang akan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada sebagian orang yang meminum khamr ketika melihat seperti itu, yaitu konser sholawatan. Ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.